Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib seperti biasanya kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam kitab salat, berada pada bab sholatul jamaah wal imamah, tentang masalah sholat jamaah dan masalah imam. Kita telah melihat pada pembahasan sebelumnya tentang penjelasan hukum sholat jamaah. Kesimpulan yang kita dapat lihat dalam hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas, hadis yang nomor ke-7 dalam bab ini atau 403, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengar azan lantas dia tidak mendatanginya maka tidak ada salat untuknya kecuali ketika dia mendapatkan udzur. Hadis ini hadis yang mauquf, namun maknanya diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu kalau kita lihat dari sini, siapa yang dengar azan, maka kalau dia tidak mendatanginya maka tidak ada salat, fala sholata lahu, tidak ada salat baginya kecuali kalau dia memiliki udzur. Nah, ini pendapat sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan sholat jamaah itu syarat sahnya sholat. Artinya kalau laki-laki itu tidak sholat jamaah maka sholatnya tidak sah. Namun karena menimbang hadis tadi itu adalah kesimpulannya hadis yang mauquf, cuma perkataan sahabat, jadi kita bisa beralasan pendalilan ini tidak kuat, dan pendapat yang lebih tepat yang namanya sholat jamaah bukan syarat namun cuma suatu kewajiban. Siapa yang meninggalkannya maka dia mendapati dosa ketika saat itu tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan sholat berjamaah. Sekarang tentang masalah orang yang masuk masjid dan dia sudah sholat, namun di masjid tersebut ada jamaah yang sedang melaksanakan sholat. Apakah dia harus mengikutinya ataukah tidak? Kita lihat hadisnya dari Yazid bin Al-Aswad. Annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Yazid itu pernah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang sholat yang dilaksanakan adalah sholat as-subhi, yaitu melaksanakan sholat subuh, berarti 2 rakaat. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, idza huwa bi rajulaini lam yusalliya, ketika itu ada 2 laki-laki yang tidak sholat bersama dengan jamaah yang ada. Ya, tidak sholat bersama dengan jamaah yang ada. Fada'a bihima,
Lantas setelah sholat Nabi SAW panggil mereka berdua, sini. Faji'a, keduanya datang. Faji'a bihima, keduanya itu didatangkan. Tur'adu fara'isuhuma, dan ketika dipanggil seperti itu mereka dalam keadaan takut. Ini jangan-jangan ada masalah karena tadi mereka cuma duduk-duduk saja, tidak ikut jamaah yang sedang sholat. Maka ketika itu ditanya, mereka berdua itu ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma mana'akuma antusolliya ma'ana, ma mana'akuma antusolliya ma'ana. Kata Nabi SAW, apa yang menghalangi kalian berdua tidak sholat bersama kami? Jadi mereka cuma duduk-duduk saja di masjid, tidak sholat berjamaah bersama dengan orang-orang yang sedang sholat. Maka ketika itu keduanya itu mengatakan, qad sholaina fi rihalina, kami sudah sholat di rumah kami. Qal, kemudian ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, fala taf'ala, jangan kalian berdua lakukan seperti itu. Artinya yang Nabi larang, kalau sholat sedang ada jamaah di masjid seperti ini, walaupun kalian sudah sholat di rumah, ya walaupun kalian sudah sholat di rumah, tetap ikut jamaah yang ada. Nanti akan saya sebutkan faedahnya itu apa. Idza sholaituma fi rihalikum, walaupun kalian itu sudah melaksanakan sholat di rumah kalian. Walaupun memang makna rihal ini ada juga yang maknanya hewan tunggangan. Namun yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan dengan rihalikuma, rihalikum itu adalah rumah kalian. Namun perlu dipahami di sini yang dimaksudkan dengan rumah di sini ketika para sahabat yang ditanya ini, yang berdua ini, mereka ketika itu melaksanakan sholat di Mina. Berarti ini saat musim haji. Di Mina itu maksudnya di tenda-tenda. Kalau di tenda-tenda, orang ketika itu boleh ketika itu melaksanakan sholat secara terpisah-pisah. Mereka tidak mendatangi masjid. Jadi dua orang ini sudah melaksanakannya di rumah. Nah, maka mereka jawab seperti itu. Lantas Nabi SAW katakan, jangan kalian lakukan seperti itu. Jangan lakukan sholat. Jangan kalian itu cuma duduk-duduk saja, tidak ikut sholat bersama dengan jamaah yang ada di masjid. Summa adraktumul imama walam yusalli, ketika kalian saat itu mendapati imam lantas kalian itu tidak sholat, fasolliya mahu, maka yang kalian lakukan itu adalah maka hendaklah kalian sholat bersama imam tersebut walaupun sudah sholat. Fa innaha lakum nafilatun, karena itu nantinya bagi kalian itu jadi sholat sunnah. Coba saya ulangi. Nabi SAW katakan jangan kalian lakukan seperti tadi, cuma duduk-duduk saja. Iza sholaituma fi rihalikum, walaupun kalian sudah melaksanakan sholat di rumah kalian. Dan ketika itu kalian dapati imam walam yusolli, dan dia belum sholat, fasolliya ma'ahu, maka sholatlah bersamanya. Ya, fa innaha lakum nafilah, karena sholat itu nanti tercatat sebagai sholat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan lafaznya dari Imam Ahmad pula juga diriwayatkan oleh As-Salasa, dikeluarkan oleh yang tiga, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Ibnu Hibban. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, disyariatkan atau diperintahkan bagi yang masuk masjid, diperintahkan bagi yang masuk masjid lantas melihat orang-orang sedang sholat, lantas melihat orang-orang sedang sholat, sedangkan dia sudah mengerjakan sholat,
maka hendaklah orang tersebut mengikuti jamaah untuk mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Dan sholat yang dia ulang dianggap sebagai sholat sunnah. Sholat yang dia lakukan tadi ini dianggap sebagai sholat sunnah. Jadi dia sholat subuh di sini ya. Sudah ketika itu dia lakukan di kemahnya atau di rumahnya. Lantas datang ke masjid. Nabi SAW sedang sholat subuh. Maka dia lakukan lagi bersama Nabi SAW. Maka dicatat yang kedua ini dicatat sebagai sholat sunnah. Nah di sini para ulama punya pembahasan atau mereka bersisi pendapat apakah mengulanginya tadi wajib ataukah sunnah. Ya, ini mengulanginya tadi dia sudah laksanakan di rumah kan, kemudian masuk masjid ada yang sedang sholat jamaah. Apakah mengulanginya dianggap sunnah ataukah wajib? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib untuk diulangi. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Dan ada juga yang merinci untuk orang yang sholat sendirian di rumah, lalu dia datang ke masjid, orang-orang sedang sholat jamaah, wajib baginya mengulangi sholat. Dibedakan dia di rumah itu lakukannya berjamaah ataukah sendirian. Kalau dia di rumah itu lakukan sendirian, maka datang ke masjid dia wajib melakukannya lagi bersama dengan jamaah yang ada. Namun kalau yang di rumah dia lakukan berjamaah seperti dua orang ini, ya, ini bisa jadi mereka lakukan berjamaah walaupun tidak disebutkan. Maka mereka disunnahkan untuk melaksanakannya lagi di masjid ketika ada yang sedang melaksanakan sholat berjamaah, tidak sampai wajib. Intinya pokoknya ikuti saja perintah Nabi ketika datang ke masjid saat jamaah itu sedang sholat, ikuti saja jamaah tersebut. Tujuannya tadi apa? Untuk mendapatkan faedah sholat jamaah. Walaupun di rumah itu sudah melaksanakan sholat jamaah. Faedahnya apa? Di sini saya sebutkan faedah dari Syekh Abdul Al-Fauzan. Beliau katakan beberapa faedah kenapa sholatnya diperintahkan untuk diulangi dengan jamaah di masjid. Yang pertama, yang tadi disebut untuk mendapatkan faedah sholat berjamaah. Untuk mendapatkan faedah sholat berjamaah. Yaitu ketika sholatnya diulang. Tadi walaupun sholat jamaah, dia ulang lagi, dapat pahala lagi seperti itu. Dan yang namanya pahala itu tidak perlu kita hitung-hitung seperti tadi. Wah, saya kan sudah, itu sudah pas lah, bilangannya sudah cukup. Ya, kebaikan itu kita kejar terus, kita kejar terus dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, faedah kenapa sholatnya itu diulang, supaya menghindarkan su'uzon dari orang-orang yang ada di masjid. Supaya menghindarkan su'uzon dari orang-orang yang ada di masjid. Su'uzonnya bagaimana? Nanti setelah sholat, karena lihat orang itu kok ini gak ikut sholat bareng-bareng kita, nanti yang lainnya kan akan nuduh, wah ini jangan-jangan ini orang ini gak sholat. Sudah su'uzon kan? Oh jangan-jangan orang ini gak sholat, gak pernah sholat, cuma datang ke masjid saja. Ya biasanya jamaah-jamaah pengajian sebagian seperti itu. Taunya ya pengajiannya cuma pengajian saja, mau sholat misa, mau sholat isya ya terserah. Pokoknya saya datang cuma ikut pengajian saja. Sebagian punya pemahaman seperti itu. Jadi datang ke masjid, ada yang sedang sholat isya berjamaah, dia tidak sholat. Nah kalau kita yang sedang sholat berjamaah tadi lihat orang seperti itu kan pasti akan curiga kan, ini kok dia nggak sholat. Padahal kita ini sudah berjamaah di sini.
Nah, untuk menghilangkan suudzon tadi, orang yang tadi di luar yang sudah sholat berjamaah atau dia datang ke masjid, hendaklah ikut sholat berjamaah supaya orang-orang yang ada di masjid tidak suudzon, curiga kepada dirinya. Faedah yang ketiga, supaya menghindarkan sifat malas. Supaya menghindarkan sifat malas. Malasnya bagaimana maksudnya? Karena kalau dia ulangi lagi sholatnya tersebut, maka rasa malasnya, kalau orang itu misalnya dia malas sholat, maka kadang dia bisa berbohong. Ayo sholat dengan kita. Dia pasti kalau sudah ini ya biasa malas mengerjakan, dia bilang saya sudah sholat. Nah, untuk menghilangkan sifat semacam ini, malas semacam ini, ya dia datang ke masjid itu ikut juga berjamaah dengan jamaah yang ada, supaya hilang rasa malas semacam tadi. Maka 3 faedah itulah yang membuat kita, kenapa kita diperintahkan untuk mengulangi jamaah walaupun kita sudah melaksanakan sholat di rumah dan kita dapati jamaah sedang dilaksanakan di masjid. Juga ada faedah lagi yang keempat, untuk menjaga hubungan baik sesama muslim. Dan untuk menghindarkan perpecahan. Jadi hubungan baik tetap terjalin, perpecahan itu dihindarkan. Karena yang datang tadi langsung bergabung. Karena kalau dia tetap diam seperti itu, nanti orang-orang curiga, mungkin dia golongan lain. Akhirnya ada kecurigaan, ini adalah pecah belah, kaum muslimin pecah belah. Namun kalau dia ikut, maka dikatakan nantinya, ini ternyata kita ini satu iman, satu Islam. Ya, maka ikutilah jamaah yang sedang berlangsung seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya mengulangi sholat karena mengikuti sholat jamaah yang sedang berlangsung. Dan ini berlaku untuk selain sholat subuh. Dalam hadis disebutkan sholat subuh ya. Ini berlaku untuk sholat zuhur. Dapati ada yang laksanakan sholat zuhur, kita sudah laksanakan mungkin di masjid lain. Dapati di sini karena kita di sana lebih dahulu, maka ikuti lagi sholat zuhur. Begitu juga bisa untuk sholat asar. Dan juga yang ada perselisihan di sini adalah sholat maghrib juga termasuk. Begitu juga sholat isya. Jadi untuk semua sholat 5 waktu. Sebagian ulama itu menyatakan sholat maghrib tidak boleh diulangi seperti ini. Karena kalau diulangi, maka yang 3 rakaat diulangi lagi 3 rakaat, rakaatnya jadi genap. Namun menurut pendapat yang lebih tepat, kita berpatokan pada keumuman hadis. Karena keumuman hadis itu menyatakan, ya, hendaklah dia mengikuti imam yang ada di masjid tersebut melaksanakan sholat. Di sini tidak dibedakan untuk sholat subuh dan sholat yang lainnya. Maka sholat maghrib pun masuk di dalamnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, pengulangan sholat tadi berlaku untuk sholat jamaah. Artinya ketika masuk masjid, sholat jamaah sedang dilaksanakan. Maka itulah yang dimaksudkan pengulangan jamaah tadi. Bukan ketika kita masuk masjid, di rumah sudah laksanakan sholat zuhur, ulangi lagi di masjid sholat zuhurnya lagi, bukan. Namun yang dimaksudkan sini adalah ketika di masjid laksanakan sholat jamaah dan kita ulang. Namun ingat ya, kalau dikatakan tadi sunnah kan, tadi kan pengulangan ini dikatakan sunnah, maka yang pertama tadi dilaksanakan tetap dianggap sah. Karena yang pertama tadi dinilai wajib, sedangkan yang pengulangan ini disebut dengan sunnah tadi, sudah disebutkan dalam hadis.
Kemudian di sini juga menunjukkan faedah. Kalau ingin mengingkari orang lain, hendaknya tanya lebih dahulu. Ya, kalau ingin mengingkari orang lain, hendaknya tanya lebih dahulu. Coba lihat Nabi SAW langsung curiga nggak? Kamu ini kok nggak sholat? Tidak kan? Nabi SAW cuma tanya apa? Kenapa kalian tidak sholat bersama kita di masjid? Ya. Nabi tanya dulu, nggak langsung curiga sama mereka. Oh, kalian tuh nggak sholat, tidak. Namun Nabi SAW tanya dulu seperti itu. Kemudian ngajak mereka untuk sholat bersama dengan jamaah yang sudah ada di masjid, walaupun sudah melakukan sholat di rumah. Kemudian di sini faedah yang lainnya lagi, bukan jadi dalil sholat jamaah tidak di masjid. Ya, hadis ini bukan jadi dalil sholat jamaah itu tidak di masjid. Kenapa? Karena untuk dua orang tadi kita bisa kasih alasan yang pertama, sholatnya terjadi di Mina. Ya, saat musim haji berarti. Dan ketika itu tenda itu bisa pisah-pisah dan orang melaksanakan di tendanya masing-masing, tidak di masjid. Boleh. Dan masih banyak alasan-alasan yang lainnya. Yang jelas kalau dikatakan sholat berjamaah, yang dimaksudkan adalah sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau kita diperintahkan sholat berjamaah, faedahnya itu 27 derajat lebih banyak daripada sholat yang sendirian, maka yang dimaksudkan sholat jamaah di sini adalah sholat jamaah di masjid. Boleh jadi juga mereka punya alasan, ya mungkin belum tahu kewajiban sholat berjamaah, ya, atau punya alasan-alasan yang lainnya. Yang jelas kita sudah bahas kemarin, tetap sholat berjamaah yang dimaksudkan itu adalah perintahnya wajib, dan yang dimaksudkan adalah perintahnya itu di masjid. Kemudian kita sekarang lihat hadis yang berikutnya. Dan ini tentang masalah pelaksanaan sholat berjamaah. Bagaimanakah cara kita dalam mengikuti imam? Bagaimana cara kita dalam mengikuti imam? Nah, di sini disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liutamma bihi." Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa'idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu bertakbir, maka hendaklah para jamaah bertakbir. Dan fa di sini bukan menunjukkan bareng. Namun imam itu bertakbir, lalu setelah itu jamaah bertakbir. Bukan maksudnya sama-sama bertakbir. Karena di sini menggunakan huruf fa. Kalau fa yang pertama ini untuk menunjukkan fa'idza, ya, fa'idza kabbara ini menunjukkan istinafiyah atau awal kalimat. Tidak punya arti. Namun kalau fa yang kedua, fakabbiru, itu maknanya ada selang waktu, ada urutan. Namun bukan maksudnya bareng-bareng. Jadi bukan kita angkat tangan sama-sama dengan imam. Namun apa? Imam takbir Allahu Akbar, baru jamaah lagi ikut takbir Allahu Akbar. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Dan jamaah itu hendaklah bertakbir, ya, ketika sampai imam itu bertakbir. Jadi imam bertakbir dulu, baru jamaah bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam itu ruku, hendaklah jamaah ikut ruku. Wala tarka'u hatta yarka'a. Dan janganlah para jamaah itu ruku sampai imam itu ruku. Jadi imam dulu baru jamaah. Wa idza qala, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah,
Maka fakulu, maka hendaklah jamaah mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan sini menunjukkan kalau imam itu baca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak baca bacaan ini lagi. Jadi imam itu baca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak perlu baca sami Allahu liman hamidah lagi, namun langsung rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu, atau seperti di sini Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, jika imam itu sujud maka hendaklah jamaah itu sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah jamaah itu sujud sampai imam itu sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, jika imam itu salatnya berdiri maka hendaklah jamaah juga salatnya berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, jika imam salatnya itu duduk maka jamaah semuanya juga ikut duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lafaznya itu adalah lafaz Abu Daud wa asluhu fi sahih, namun hadis ini asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, mengikuti imam adalah dengan cara mutaba'ah, yaitu mengikuti dan bukan berbarengan. Nah, kekeliruan dalam masalah mengikuti imam itu ada 3. Ya, ini dicatat baik-baik. Kekeliruan dalam mengikuti imam itu ada 3. Yang pertama, musabaqah, yaitu mendahului imam. Ini paling sering terjadi itu ketika akan turun sujud. Imam baru takbir, makmum sudah ada di bawah. Ya, imam baru takbir untuk sujud, makmum sudah nempel dahinya itu di tanah. Ini namanya musabaqah, mendahului. Hukumnya, ini catat hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan sholatnya jadi batal jika dilakukan sengaja dan tahu. Ya, jika dilakukan sengaja dan tahu. Kalau sudah tahu itu tidak boleh mendahului imam, kok dia lakukan, sholatnya batal. Kalau sudah tahu kok dia lakukan, ya dia berdosa. Kalau ini dilakukan dengan sengaja dan tahu akan ilmu itu. Berarti kalau tidak sengaja, suaranya nggak kedengaran imam itu takbir untuk sujud, makmum sudah duluan. Dalilnya yang melarang hal ini, perhatikan, ini sampai diancam bentuk orang yang mendahului imam itu mudah-mudahan seperti keledai. Dikatakan dari hadis Abu Hurairah, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari Nabi SAW beliau bersabda, amma yaksha ahadukum aw la yaksha ahadukum iza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Sungguh dikhawatirkan, ya, yaksha ahadakum atau yuksha ahadukum, dikhawatirkan salah seorang di antara kalian itu kepalanya, jika kepalanya itu mendahului imam, sebelum imam itu melakukannya, maka mudah-mudahan kepalanya itu jadi kepala keledai, atau au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau mudah-mudahan, kata Nabi SAW, bentuknya itu jadi bentuk keledai. Kalau diancam seperti ini, berarti adalah suatu dosa.
Kalau diancam seperti ini, berarti itu adalah suatu pelanggaran. Yang kedua, kekeliruan dalam masalah mengikuti imam tadi. Yang kedua adalah muwafaqah, yaitu berbarengan dengan imam. Imam ruku, dia bareng-bareng rukunya sama. Yang tepat di sini apa tadi? Kita katakan mutabaah, mengikuti. Artinya imam ruku dulu, baru makmum ikut ruku. Tidak selang waktu yang lama, tidak berbarengan atau tidak sebelumnya. Dan di sini para ulama katakan kalau berbarengannya, dicatat kalau berbarengannya untuk takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Jadi imam takbir, ya, imam itu takbir Allahu Akbar, dia angkat tangan sama dengan imam juga takbir, sholatnya tidak sah. Yang benar bagaimana? Imam takbir dulu Allahu Akbar, baru jamaah juga ikut takbir Allahu Akbar. Tidak berbarengan dengan imam. Namun untuk selain takbiratul ihram, misalnya ruku atau misalnya turun sujud bareng-bareng dengan imam, hukumnya makruh. Jadi selain takbiratul ihram hukumnya makruh. Adapun yang ketiga, telat dari imam. Ya, tentang masalah telat dari imam, insya Allah kita kaji pada pertemuan berikut. Sebelum saya tutup, monggo jika ada pertanyaan. Yang telat belum? Ya. Ini mengenai perjamaah tadi. Kalau kita itu datang ke masjid, berarti setelah adzan dan imam sembahyang selesai gitu, kita jamaah sendiri. Ini termasuk yang dibahas dalam hadis ini apa enggak? Jadi jamaah kedua. Jadi imam yang tetap itu sudah rampung, ya, tetap sudah rampung semua selesai. Terus habis itu kita misalnya datang gitu. Iya. Ini apakah termasuk yang dimaksudkan dalam hadis ini? Tidak, beda-beda pembahasannya. Yang ini tadi orang-orangnya sudah sholat jamaah. Bukan yang itu, saya sudah jelas yang itu. Oh, yang ini, yang kedua, hadis yang kedua. Yang pertama sholat jamaah, kita juga belum sholat juga. Kita mengadakan sholat jamaah sendiri gitu loh. Iya. Nah, ini apa termasuk yang dalam hadis yang dibahas apa enggak ini? Termasuk sudah berjamaah. Yang hadis, apakah sudah dikatakan berjamaah ataukah belum? Intinya jamaah kedua tetap jamaah yang sah. Diistilahkan dia masuk dalam hitungan jamaah, tetap masuk dalam hitungan jamaah. Dan juga dia termasuk dalam orang-orang yang diperintahkan untuk mengikuti jamaah. Jadi jamaahnya tetap teranggap. Namun dari sisi pahala tetap jamaah yang pertama pahalanya lebih besar karena lebih dahulu, baru jamaah-jamaah yang berikutnya. Intinya kalau ditanya kesahan tetap sah, namun dari sisi pahala tetap yang pertama itu lebih besar daripada yang berikutnya. Ada lagi? Ya. Sholat asar di jalan, ya. Iya. Nah itu niatnya pas sholat berjamaah itu usolli sunnah, karena hukumnya telah sunnah. Dia dapat amalan sunnah, ya. Dia dapat amalan sunnah, maka niatannya seperti itu. Jadi niatannya sholat sunnah. Masih asar juga. Jadi yang tadi sholat subuh ini, dia niatannya sholat subuh. Namun apa? Subuh yang nilainya itu sunnah. Jadi masalah niatannya dia adalah niatan sunnah, bukan lagi wajib. Karena yang wajibnya sudah dia lakukan. Tapi tetap disebut sholat subuh juga. Subuh pengulangan gitu. Dia pokoknya niatannya sunnah. Niatannya sunnah. Ada lagi? Ya.
Masbuk datang terlambat, ya ada jamaah. Hanya kita terlambat itu dari jamaah ketika kita bergabung, kita tahu bahwa di situ ternyata jamaah tersebut sudah melaksanakan salat jamaah dulu. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Jadi yang ingin kita ikuti itu dia melaksanakan sholat jamaah. Ya. Terus kita sholat apa? Misalkan jamaah ini sudah melaksanakan sholat isya, jamaah isya. Kita padahal di situ mau sholat maghrib. Nah, Itu gimana? apakah kita boleh mengikutinya? Jawabannya boleh. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya pembahasan hadis tadi, nanti akan dapat jawaban. Yang pertama, boleh beda niat antara imam dan makmum. Nanti saya akan jelaskan dari hadis Abu Hurairah yang kita bahas terakhir tadi. Boleh adanya beda niat. Nah, sekarang masalahnya jumlah rakaatnya tidak sama. Ya, yang satu 4 rakaat karena isya, yang ini 3 rakaat. Maka kalau yang makmum itu 3 rakaat, maka saat imam 4 rakaat, ya, imam tetap 4 rakaat, makmum tetap 3 rakaat. Maka nanti dia bisa salam ketika dia sudah selesai rakaat ketiga, langsung dia salam. Dia tidak boleh tambah lagi ikuti imam. Secara boleh seperti itu. Iya. Ada lagi? Ya. Kita melakukan sholat jamak zuhur dan asar. Ya. Kita bisa menjumpai sholat asar berjamaah. Ya. Tidak harus. Sholat asarnya tadi sudah. Namun kalau jenengan nanti di masjid yang sedang duduk, ya maka diperintahkan untuk mengikuti jamaah asar. Namun kalau cuma di rumah, ya tidak. Sudah sholat asarnya sudah dilakukan ketika di jamaah tadi. Ada lagi? Baik. Nanti pembahasan hadis ini tadi baru bagian-bagian awal, nanti insyaallah sisanya nanti akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya untuk faedah-faedah hadis yang lainnya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di majelis yang mulia atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih membahas tentang masalah salat atau pembahasan kitab salat, masih dalam pembahasan bab sholat jamaah, di mana pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang, dalam pembahasan kemarin terakhir, yaitu dari 2 hadis, yaitu hadis yang pertama tentang orang yang ketika masuk ke masjid dia tidak mengikuti sholat berjamaah karena sudah melaksanakan sholat di rumah. Maka Nabi SAW memerintahkan, kenapa kalian enggan untuk sholat bersama kami? Ya, maka Nabi SAW katakan, fala taf'ala, jangan kalian lakukan seperti itu.
idza shallaitum fi rihalikum, jika kalian telah melaksanakan salat di rumah kalian, summa adraktumul imam, lalu kalian mendapati imam, walam yusalli, ya, dan kalian tidak salat, fa shallaya ma'ahu, maka salatlah bersamanya. Fa innaha lakum nafilatun, karena apa yang kalian ulangi lagi itu dianggap sebagai salat sunnah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis Abu Hurairah yang kemarin kita belum merampungkan pembahasan hadis tersebut. Ya, kita ulang pembacaan hadis Abu Hurairah, hadis ke-9 dari bab ini atau 405 dari pembahasan Bulughul Maram. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala liyutamma bihi fa iza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Maka fa iza kabbara, jika imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian wahai para jemaah setelah itu. Wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kalian para jamaah itu bertakbir sampai imam terlebih dahulu bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, jika imam itu rukuk maka rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan janganlah kalian itu rukuk terlebih dahulu sampai imam kalian ikut rukuk, sampai imam kalian terlebih dahulu rukuk. Wa idza qal, dan jika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian wahai jamaah ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, jika imam itu sujud maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda, janganlah kalian itu sujud sampai imam itu sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, jika kalian itu salat sambil berdiri, jika imam itu salat sambil berdiri, maka salatlah kalian juga sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, jika imam itu salat sambil duduk, maka seluruh kalian hendaklah salat juga sambil duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafaznya itu adalah lafaz Abu Dawud, dan asalnya hadis ini terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, kemarin faedah yang bisa kita ambil, ya, yang sudah kita bahas, yaitu tentang perihal masalah mengikuti imam. Hadis ini memerintahkan supaya makmum itu mengikuti imam, yaitu sifatnya adalah mutaba'ah. Jadi imam itu rukuk, baru makmum itu rukuk. Ya, imam itu sujud, baru makmum itu sujud. Maka kemarin dijelaskan tentang 3 kesalahan dalam masalah mengikuti imam. Ya, ada 3 kesalahan dalam masalah mengikuti imam. Yang pertama, musabaqah, mendahului imam. Yang pertama itu adalah musabaqah, mendahului imam. Nah, kemarin kesimpulannya, kalau makmum mendahului imam, kalau untuk takbiratul ihram, untuk takbiratul ihram, artinya takbir yang pertama ya saat mulai. Karena tugas jamaah, imam masuk dulu baru jamaah ikut masuk. Namun kalau jamaah lebih dulu, dia takbir lebih dulu, Allahu Akbar, baru setelah itu imam, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Karena apa alasannya tadi? Imam harus masuk terlebih dahulu, dan makmum kan tugasnya ngikut. Kalau makmum lebih dahulu, padahal dia itu pengikut, maka tidak jadi mengikuti imam ketika itu. Ya, jadi mendahului yang pertama dalam takbiratul ihram, sholatnya batal.
Nah, sekarang untuk selain takbiratul ihram. Ya, selain takbiratul ihram. Misalnya imam belum rukuk, dia sudah turun rukuk terlebih dahulu, baru imam ketika itu rukuk. Namun ada juga bentuknya, ini bentuk yang kedua, dia makmum itu rukuk, saat imam mau turun rukuk, makmum sudah bangkit dari rukuk. Ya, makmum sudah bangkit dari rukuk. Maka mendahului imam selain takbiratul ihram ada dua. Mendahului imam selain takbiratul ihram itu ada dua macam. Yaitu yang pertama, ya saya contohkan saja langsung, yaitu makmum rukuk lalu diikuti imam rukuk. Artinya di sini makmum belum bangkit, imam masih dapati dia. Sama juga, yang ini sering kita lihat untuk sujud. Imam belum sujud, makmum sudah duluan sampai ke bawah. Ya, makmum belum sujud, imam belum sujud, makmum sudah duluan sampai ke bawah. Maka untuk yang pertama ini, ya, untuk yang pertama ini perbuatannya diharamkan. Dalil haramnya itu apa? Lihat hadisnya. Nabi SAW itu mengatakan dari hadis Abu Hurairah, "Amma yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum iza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Adapun dikhawatirkan bagi kalian jika kalian itu mengangkat kepala sebelum imam itu mengangkat kepala, maka dikhawatirkan bagi kalian Allah menjadikan kepala kalian atau rupa kalian seperti keledai. Ya, bentuknya akan diserupakan seperti keledai. Ancaman seperti ini menunjukkan perbuatan tadi perbuatan yang haram. Sekarang masalahnya sah ataukah tidak? Kalau tadi jelas haram ya, sudah jelas haramnya. Mendahului imam dalam masalah ini jelas haramnya. Namun sholatnya sah ataukah tidak? Menurut pendapat paling kuat, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholatnya tidak sah jika dilakukan sengaja. Sholatnya tidak sah jika dilakukan sengaja. Namun kalau tidak sengaja, ya, misalnya tanpa sadar kok tiba-tiba sudah turun duluan, atau suaranya nggak nyampe ke dia, suara takbir tidak sampai, akhirnya dia turun duluan, turun rukuk atau turun sujud. Kalau tidak sengaja tidak batal. Namun kalau sengaja tadi, kalau sengaja turun mendahului imam, sholatnya batal. Kemudian yang kedua, mendahului imam. Contohnya di sini saya contohkan. Makmum ruku, ya, contohnya ini makmum ruku, lalu saat imam mau ruku, makmum sudah bangkit dari ruku. Atau sujud, makmum sujud lebih dulu, saat imam mau turun sujud, makmum sudah bangkit dari sujud. Kalau tadi yang kondisi yang pertama saya jelaskan, dia masih mendahului satu rukun, iya kan? Dia dahului satu rukun, yaitu apa? Dia turun rukun duluan kan? Turun rukun duluan atau turun sujud duluan, baru satu rukun. Namun kalau yang kasus kedua, berapa rukun yang didahului? 2. Ya, dia turun rukuk pertama kali,
lalu bangkit dari rukuk saat imam mau turun rukuk, berarti 2 rukun dia dahului. Nah, untuk kasus ini sama haramnya, ya, untuk kasus ini sama haramnya. Dan jika dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Dan yang jelas yang kedua ini lebih parah daripada yang pertama, karena dia lengkapi imam 2 rukun sekaligus. Karena dia dahului imam 2 rukun sekaligus. Nah, jadi kita rinci ulang tadi. Untuk mendahului, yang pertama dalam takbiratul ihram, untuk mengawali takbir Allahu Akbar. Makmum lebih dulu takbir, imam belum, maka sholatnya batal. Karena tugas makmum itu ngikut imam. Kok dia lebih dulu coba? Lebih dulu daripada imam. Jelas tidak boleh. Nah, sekarang untuk perkara lain selain takbiratul ihram, maka rinciannya tadi. Ada yang mendahului 1 rukun saja. Yang mendahului 1 rukun, yaitu rukuk lebih dahulu dan imam ikut rukuk. Dia sujud lebih dahulu dan imam ikut sujud. Nah, untuk kasus ini kalau sengaja sholatnya batal. Kalau tidak sengaja sholat tidak batal. Sedangkan yang kedua, dia mendahului 2 rukun. Imam rukuk, makmum sudah bangkit dari rukuk. Imam mau turun sujud, makmum sudah bangkit dari sujud. Maka kalau kondisi ini 2 rukun yang dia dahului. Kalau lakukan dengan sengaja, sholatnya juga batal. Namun kalau tidak sengaja, misalnya karena suara tidak sampai, maka dia punya tugas untuk kembali. Jadi misalnya imam belum sujud, ya, imam belum sujud dan dia sudah sujud lebih dahulu, imam masih i'tidal. Maka kalau kondisi ini dia bisa balik ke kondisi i'tidal tadi, ya, yaitu ketika bangkit dari rukuk. Namun kalau pas saat dia sudah sujud, turun sujud lebih dahuluan dan imam ketika itu mau turun sujud juga, dia tidak perlu kembali ke posisi i'tidal. Nah, sekarang kesalahan yang kedua, sesuai gerakannya dengan imam atau sama gerakannya dengan imam. Maksudnya berbarengan dengan imam. Berbarengan dengan imam. Tanpa mendahului di sini, ya. Jadi imam takbir, sama-sama takbir juga. Imam ruku, sama-sama gerakannya ruku sama. Yang tepat bagaimana? Yang tepat mutaba'ah. Imam ruku dulu, makmum baru turun ruku. Imam sujud, makmum baru ikut sujud. Tidak berbarengan. Nah, sekarang hukumnya, kalau berbarengan dengan imam dalam takbiratul ihram. Nah, sekarang yang pertama, kalau berbarengan dengan imam untuk takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Kenapa? Makmum tetap masih punya kewajiban ikuti imam. Kalau berbarengan nggak boleh. Untuk takbiratul ihram tetap tidak sah. Jadi imam masuk dulu, baru makmum masuk. Nggak boleh sama-sama. Allahu Akbar sama-sama dengan makmum, nggak boleh. Kemudian yang kedua, untuk selain takbiratul ihram, hukumnya makruh. Untuk selain takbiratul ihram, hukumnya makruh. Kenapa tadi tidak boleh berbarengan seperti itu? Lihat konteks hadisnya, dikatakan misalnya dalam ruku, wala tarkau hatta yarka'a. Janganlah kalian ruku sampai imam ruku dulu. Jadi imam ruku dulu, baru makmum ikuti ruku. Kemudian keadaan yang ketiga yang keliru adalah terlambat dari imam.
imam. Di sini dirinci oleh para ulama, kalau terlambatnya karena ada udzur, ya memang dia telat ikuti imam tadi, imam ruku dia agak lama sekali. Kalau ngikuti ini enggak, dia agak lama baru ruku. Atau sebagian misalnya gara-gara ingin berdoa di situ terakhir, jadi dia berdoanya lama, baru dia bangkit dari sujudnya. Padahal imam sudah duduk tasyahud akhir lama, jadi dia telat. Maka kalau ini telatnya ini karena ada udzur, ini bukan sengaja, maka sholatnya tetap sah. Misalnya imamnya itu dia tidak tahu kalau imam itu sudah sujud dari tadi, mungkin lagi melamun, lagi mikir sesuatu, terus imam sudah sujud, baru nyambungnya itu lama, koneknya lama. Imam sudah sujud, baru dia buru-buru ikut sujud. Nah kalau ada uzur tadi, ya sholatnya tetap sah asalkan dia segera ikuti imam. Ya asalkan dia segera ikuti imam. Kecuali di sini kalau imam sudah sampai ke rakaat berikut, posisinya sama, dia itu melamunnya lama, misalnya ini ada kasus, ya, atau mungkin ngantuk ketika sujud misalnya, ngantuk tetap sujud terus, imam sudah berdiri sampai rakaat kedua, ya, lakukan rukuk lagi, sujud lagi, ketemu dia lagi sujud, baru dia sadar, misalnya, baru dia sadar ketika itu, sadar padahal sudah ketinggalan satu rakaat. Maka kalau seperti ini, rakaat sebelumnya itu jadi gugur, dia ikuti rakaat ini jadi rakaat yang baru baginya. Jadi misalnya tadi rakaat pertama, maka rakaat pertama jadi tidak dianggap. Sekarang rakaat pertama untuk dia ya ketika itu. Namun jika telatnya tadi dengan sengaja tanpa ada uzur, sholatnya batal. Telatnya tadi dengan sengaja tanpa ada uzur, sholatnya batal. Maka di sini perhatikan baik-baik, ya. Ini banyak yang keliru dalam masalah ini karena kejar sesuatu. Misalnya dia kejar untuk dapat doa ketika sujud. Doa ketika sujud hukumnya sunnah, namun mengikuti imam itu hukumnya wajib. Maka dia kejar sesuatu yang sunnah, pengen lama-lama ketika sujud. Jadi doanya lama sekali. Imam mungkin sudah mau salam baru dia bangkit dari sujudnya untuk lakukan tasyahud akhir. Seperti ini tidak boleh. Sama juga sama halnya ketika imam itu tasyahud akhir. Dia tahu menjelang salam itu ada waktu untuk banyak doa. Ya, dia banyak doa, banyak doa. Imam sudah salam 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, baru dia salam ketika itu. Ini juga tidak dibolehkan. Kalau begitu doanya kapan? Ya sudah nanti dalam sholat sunnah yang kita lakukan sendiri. Karena urgensi untuk mengikuti imam itu lebih besar daripada kita berdoa saat sujud atau berdoa ketika tasyahud akhir tadi. Mengikuti imam itu lebih utama. Maka jangan kalahkan sesuatu yang utama tadi, yang lebih wajib tadi, untuk mengejar sesuatu yang sunnah. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, yang bisa kita ambil dari hadis ini, makna mengikuti imam menurut pendapat paling kuat adalah dari gerakan-gerakan lahiriah saja. Tak masalah jika ada perbedaan niat.
Tak masalah jika ada perbedaan niat. Dan ini yang jadi pendapat mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau kita katakan yang diikuti cuma lahirinya saja, jadi yang kita ikuti imam takbir Allahu Akbar, kita ikut takbir Allahu Akbar. Imam ruku, kita ikut ruku Allahu Akbar, ruku. Imam bangkit sami Allahu liman hamidah, kita ikut bangkit dari ruku tadi. Gerakan-gerakan lahiriah yang diikuti. Berarti yang nampak bagi kita. Adapun yang tidak nampak bagi kita, misalnya niat. Niat di sini boleh tidak sama. Artinya, misalnya ada yang sholat jamaah, dia melakukan jamaah takhir, ya, datang ke masjid, jamaah sudah sholat asar, zuhur dia belum, maka dia datang ke masjid ikut sholat asar, namun dia niatannya zuhur. Ya, dia ikut sholat asar, namun niatannya zuhur. Seperti itu boleh. Karena apa? Boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Karena di sini yang dituntut bukanlah batinnya harus sama. Namun apa? Yang dituntut di sini adalah gerakan-gerakan lahiriah saja. Oleh karena itu sampai-sampai para ulama itu bahas, apakah perlu diikuti misalnya kalau imam saat, ya, ini gerakan yang kita tidak lihat dari imam karena imam di depan. Bagaimana kalau imam itu dia misalnya ketika habis bangkit dari rukuk dia sedekap? Apakah makmum harus gerakannya sama dengan imam tadi sedekap? Jawabannya tidak. Karena makmum tidak tahu dia sedekap ataukah tidak. Makmum sebelah sana itu tidak tahu kalau imamnya sedekap. Namun yang makmum tahu imam bangkit dari rukuk, maka bangkit dari rukuknya yang diikuti. Sama halnya dengan gerakan-gerakan yang lainnya yang mungkin antara imam dan makmum itu berbeda. Termasuk juga tadi dalam masalah niat. Misalnya dalam masalah hukum sholat ada yang berbeda pendapat. Misalnya sebagian ulama katakan untuk sholat Id hukumnya sunnah, sedangkan yang lainnya mengatakan, ada yang mengatakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya wajib. Berarti kan imamnya kalau dia niat sholat sunnah, makmumnya nanti ada yang niat sholat wajib. Boleh nggak berbeda niat seperti itu? Jawabannya boleh. Karena di sini tidak dipersyaratkan ya harus sama dalam masalah niat, namun harus sama dalam apa? Gerakan-gerakan lahiriah yang nampak. Di antara dalil yang lainnya selain dalil ini, atau yang jadi dalil yang kuat, yang hadis yang kemarin kita bahas. Kemarin kalau makmum sedang duduk di luar dan di sini sedang dilaksanakan sholat jamaah, maka diperintahkan untuk apa? Mengikuti jamaah tadi. Lalu jamaah yang sudah sholat tadi, dia kerjakan sholat apa? Sholat apa ketika itu? Sholat sunnah. Imamnya sholat wajib. Beda niat gak ketika itu? Beda. Imam wajib, makmumnya itu sunnah ketika itu. Maka sama halnya juga untuk niatan sholat yang lainnya. Termasuk di sini misalnya walaupun beda rakaat. Ya, walaupun beda rakaat. Misalnya saat sholat maghrib, ya, saat sholat maghrib ada makmum yang masuk, ya, maghribnya ini di jamak takhir. Ya, maghribnya ini di jamak takhir. Dan ada yang ingin makmum di belakang imam ini, imamnya sedang sholat maghrib, makmumnya itu sholat isya. Makmumnya itu sholat isya. Beda rakaat atau tidak? Imamnya 3, makmumnya itu 4. Maka ketika itu boleh dilakukan. Imam itu masuk 3 rakaat, makmumnya tetap dia laksanakan 4. Kalau imam selesai 3 rakaat, maka makmum berdiri lagi tambah 1 rakaat untuk sholat isyanya. Sama halnya juga boleh sebaliknya. Misalnya, ya, kalau tadi imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya. Sekarang dibuat sebaliknya. Imamnya sholat isya, makmumnya dia ingin jamaah sholat, dia masuk untuk sholat maghrib. Imamnya 4 kan, makmumnya 3. Dan makmum di sini boleh jadi belum sholat isya, atau mungkin sholat isya dia kerjakan nanti belakangan. Maka cara yang dilakukan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia ikuti imam seperti itu boleh.
Karena tadi bedanya apa? Boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Maka cara yang dia lakukan 3 rakaat, imam tetap 4 rakaat. Maka sampai imam ini 3 rakaat, dia berhenti. Karena maghrib nggak boleh 4. Ya, karena maghrib nggak boleh 4. Maka kalau dia mau lanjut isya, berarti kan nanti masih ada sholat 1 rakaat, sholat isya kan? Maka dia tahiyat, kemudian salam pada rakaat ketiga. Lalu 1 rakaat dia kejar ini tadi, dapat 1 rakaat lagi bersama imam sholat isya. Namun kalau dia tidak ikuti imam untuk sholat isya, dia mau sholat maghrib dulu. Isyanya mungkin saya nanti dengan teman-teman lagi ada yang telat. Maka ketika itu dia salam pada rakaat ketiga, nanti barengan dengan imam. Dia tunggu dulu imam sampai selesai 4 rakaat tahiyat, baru nanti dia tetap duduk di rakaat ketiga tadi sampai imam. Dia tunggu sampai tahiyat rakaat keempat, baru nanti dia salam bareng-bareng imam. Imamnya salam pada rakaat keempat, untuk dia rakaat yang ketiga. Jadi boleh melakukan semacam itu. Boleh adanya beda niat antara imam dan makmum, dan ini yang jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi selama ini banyak yang salah paham, ya, karena tidak mau bermakmum di belakang orang yang beda niat, keliru. Karena ini adalah pemahaman dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Pemahaman dalam mazhab Syafi'i berdasarkan dari sini, mereka menganggap bolehnya ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Misalnya, kita masuk ke masjid, ada yang sholat sunnah ba'diyah isya. Kita belum sholat isya. Mungkin perasaan kita tahu dia ini sholat isya juga. Maka kita langsung bermakmum di belakang dia. Dia niatnya sholat apa? Sunnah. Kita masuk sholat apa? Wajib. Boleh ada beda niat seperti itu. Ya sudah, dia lanjutkan sholatnya 2 rakaat, kita nanti tambah lagi 2 rakaat setelah itu. Seperti itu dibolehkan. Ya, mungkin dianggap aneh karena nggak pernah belajar fikih Syafi'i. Padahal ini adalah fikih Syafi'i seperti itu. Jadi harus pahamkan itu seperti itu masih dibolehkan. Ya, bahkan ini lebih memudahkan orang daripada mesti nunggu, wah saya harus satu niat dengan imamnya. Ini malah susah. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini tentang masalah posisi berdiri. Kalau imam melakukan sholat berdiri, maka makmum juga harus lakukan sholat berdiri. Walaupun itu untuk sholat sunnah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia tekankan walaupun itu untuk sholat sunnah. Padahal telah kita tahu kalau sholat sunnah masih boleh dilakukan dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Ingat ya, sholat sunnah misalnya kita sholat malam, kita lakukan dalam keadaan duduk boleh, walaupun mampu berdiri. Jadi misalnya sekarang sholat taraweh, ya sekarang sholat taraweh, dan ketika itu imam sholatnya berdiri. Nah, kalau kita makmum, aduh saya ini malas kalau berdiri terus, capek sekali. Ya, katanya kemarin Pak Ustadz bilang kalau sholat sunnah boleh duduk, maka sekarang saya duduk saja ketika itu. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Dalam hal ini makmum wajib ikuti imam. Karena imam berdiri, walaupun ini sholat sunnah, makmum juga ikut berdiri. Tidak boleh ketika itu makmum punya alasan, karena saya sholat sunnah, imam juga sholat sunnah, maka terserah saya mau duduk juga boleh. Katanya kemarin sholat sunnah boleh duduk. Jawabannya tidak boleh. Kecuali memang dia punya uzur gak bisa berdiri, beda. Namun kalau mampu berdiri tetap berdiri. Ya, kalau mampu berdiri tetap berdiri. Sama halnya juga di sini, kalau imam duduk, maka makmum diperintahkan duduk meskipun itu sholat wajib. Kalau imam itu duduk, maka makmum juga ikut duduk meskipun itu sholat wajib. Padahal sholat wajib kita tahu, kalau sholat wajib diperintahkan untuk berdiri, dan itu bagian dari rukun. Ya, ini bagian dari rukun. Maka ketika imam duduk, ikuti duduk juga sebagaimana perintah dalam hadis ini. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Jika imam itu sholat sambil duduk, maka hendaklah makmum juga sholat sambil duduk.
Kemudian faedah yang lainnya lagi, berdasarkan di sini kita bisa simpulkan makmum cukup mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana lakal hamdu tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kenapa demikian? Karena dalam hadis dikatakan jika imam itu mengucapkan wa idza qala, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka hendaklah makmum itu ucapkan Rabbana walakal hamdu, atau di sini dengan lafaz Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu. Maka makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Inilah pendapat yang kuat dan mazhab Syafi'i menyelisih pendapat ini. Karena tekstual lebih kita pahami seperti itu. Tidak bisa kita berdalil dengan dalil yang umum, ya seperti dalil dalam mazhab Syafi'i, misalnya dalil sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka pendapat ini nyatakan bahwasanya kalau imam itu baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga sami Allahu liman hamidah. Kita katakan tidak. Karena tekstual hadis kita dapat pahami, imam ucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Namun kalau sholat sendirian, dia ucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian dia juga ucapkan Rabbana walakal hamdu ketika itu. Nah sekarang misalnya ini dalam masalah, ini dalam hal mengikuti juga. Bagaimana kalau imam itu melaksanakan kunut subuh, sedangkan makmum ya tidak punya keyakinan untuk kunut subuh. Karena para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, pendapat yang lebih kuat ya. Kita katakan bahwasanya ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, bukan sesuatu yang satu itu ada tuntunan ataukah tidak, namun di sini para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis sahih yang ada. Jadi bagi yang imam misalnya, imam menganggap kunut subuh itu ada, apakah makmum tetap mengaminkannya? Jawabannya adalah di dalil ini. Imam ketika itu melakukan perbuatan lahiriah dan makmum itu dengar. Ya, atau makmum kan dengan doanya tadi, doa kunutnya tadi. Maka berdasarkan tekstual hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Dalam riwayat yang lain dikatakan fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka jangan diselisih. Oleh karena itu berdasarkan pendapat ini, berdasarkan hadis ini, pendapat yang lebih tepat dan juga ini jadi pendapat dari Imam Ahmad, doa kunut tetap diaminkan. Walaupun makmum berpendapat kalau doa kunut itu tidak wajib bagi dirinya. Jadi misalnya dalam mazhab Syafi'i ya, yang namanya kunut itu masuk dalam sunnah abad. Kalau sunnah abad jika ditinggalkan ya, maka harus ada sujud sahwi. Ya, jika ditinggalkan sunnah abad ini maka harus ada sujud sahwi. Sedangkan makmum meyakini tidak ada kunut subuh. Dia lebih memilih pendapat yang lainnya. Yang ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang ini kita sudah bahas sebelumnya tentang masalah pendapat tentang kunut subuh. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini maka makmum punya tugas tetap mengamini imam, karena ini dalam perkara bukan perkara yang dibatin, namun ini adalah perkara yang nampak. Sehingga makmum punya tugas untuk mengamini imam ketika itu, tetap angkat tangan walaupun kunut subuhnya tadi dilakukan terus-menerus. Kemudian yang faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaklah memilih imam yang berilmu dan yang baik dalam praktek sholatnya, karena dalam hadis dikatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Berarti jangan pilih imam yang keliru sholatnya. Namun syarat menjadi imam itu apa? Ya sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau orang ingin menjadi imam maka sholat dia seorang diri itu tetap harus sah. Maka ketika dia jadi imam maka kita katakan itu sah. Sebagaimana kata beliau, ya, man shahhat sholatuhu shahhat imamatuhu. Siapa yang sholat ketika sendirian itu sah, maka ketika dia jadi imam juga dikatakan sah. Namun ketika dia sholat sendirian itu sudah bermasalah, maka tidak boleh dia menjadi imam ketika itu. Nah ini sebagian hadis yang mengajarkan tentang masalah cara mengikuti imam, dan insya Allah masih ada beberapa hadis yang lainnya
yang menerangkan tentang perihal berjamaah yang lainnya. Monggo sebelum itu ada pertanyaan? Imam sujud yang pertama, terus makmum dia tadi ketinggalannya karena apa? Sengaja atau lupa atau ada masalah apa? Oh, dia tidak lihat, berarti ada uzur. Berarti dia langsung kejar imam ketika itu, langsung segera dapati imam untuk sujud yang kedua. Jadi dia duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi. Ada lagi? Oh, iya. Saya pernah mengalami Ustaz, saya masuk, tapi saya mengikuti teman saya salah sunnah rawatib. Ya. Itu kan dia belum azan Ustaz. Apakah boleh saya mengulangi salat wajib itu pas azan? Karena saya sudah terlanjur salat wajibnya itu salat sunat teman, salat sunnah rawatib teman. Salatnya sudah masuk atau belum? Waktu salatnya sudah masuk atau belum? Atau azannya sendiri yang telat? Azannya di sini yang telat. Nah, saya telat. Berarti ini masih sah ikuti tadi. Ya. Saya mengulangi lagi Ustaz. Iya, mengikuti imam tetap yang ada di sini lagi ketika antum masih ada di masjid sebagaimana hadis yang kemarin dibahas. Nah, makanya tadi saya katakan kalau imam sudah salam, makmum juga ikut salam. Jangan tunda-tunda, nanti sholatnya bisa batal di sini kalau sengaja. Nah, itu masalah lain. Nah, sekarang kalau belum selesainya ini ada dua alasan. Yang pertama, boleh jadi kita yang telat. Karena kita bacanya terlalu lambat. Imam bacanya normal. Ya, kita bacanya terlalu lambat. Kalau keadaannya seperti ini, maka kita langsung salam, nanti kekurangan kita ditanggung oleh imam. Namun kalau imamnya yang terlalu kecepatan, kita padahal sudah cepat juga bacanya, imam lebih cepat daripada itu lagi, maka kita pakai kecepatan normal, tidak diikuti imam. Ya, imam sudah gas ya, kita padahal biasa-biasa saja. Ya, kita padahal cepat juga ya, cepat. Namun dia lebih cepat lagi. Maka ketika itu kita pakai bacaan kita, ya, ritmenya atau bacaannya biasa, ya, sampai selesai, baru kita salam. Ada uzur untuk terlambat dari imam ketika itu. Ada uzur seperti ini boleh terlambat. Sama halnya juga kalau misalnya kita baca Al-Fatihah normal dalam sholat zuhur misalnya. Normal ini saya baca ini, bahkan ini mungkin saya rasa paling cepat. Namun kok imam masih lebih cepat daripada saya. Nah, maka ketika itu bacanya normal seperti itu saja sampai selesai, baru ikuti gerakan imam ketika itu. Nanti kalau dia terlambatnya karena ada uzur. Yaitu apa? Imam yang terlalu cepat. Ada lagi? Nah, itu tadi. Kalau telatnya kita itu karena kita sendiri, ya. Padahal imam sudah misalnya ya tidak terlalu cepat lah. Ya, berarti nanti kita bacaan Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Namun kalau kita sudah cepat, imamnya lebih cepat lagi, ya, berarti ketika itu kita tetap normal saja bacanya. Nah, ini berarti ke masalah bacaan Al-Fatihah ini wajib bagi makmum ataukah tidak? Ya. Ini masalah Al-Fatihah ini wajib bagi makmum ataukah tidak? Ataukah makmum harus membacanya lagi? Ataukah makmum cukup diam saja? Pendapat yang lebih tepat pendapat Ibnu Taimiyah yang katakan perlu dirinci. Kalau sholat yang dia dengar bacaannya, maka makmum tidak baca Al-Fatihah. Namun kalau untuk sholat yang makmum tidak dengar bacaannya, sholat zuhur, asar, atau pada rakaat ketiga, rakaat keempat, makmum tetap baca. Ada lagi? Bagusnya imam ucapan Allahu Akbar dulu selesai, baru kita ikut berdiri. Gitu. Namun ini berbeda dengan masalah sesuatu yang tidak kita dengar. Misalnya sama-sama di rakaat ketiga, imam belum mulai baca bismillah, kita
Nah, ketika itu sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, ini kita kan tidak tahu. Ya, sedangkan itu kita tahu Allahu Akbar. Nah, setelah Allahu Akbar dulu baru kita Allahu Akbar lagi. Namun kalau sesuatu yang tidak nampak, kita tidak dipaksa untuk sama dengan imam, ya, atau tidak dipaksa untuk harus mengikuti imam terus, tidak. Jadi misalnya dalam masalah baca surat, ya, imam baca Al-Fatihah, apakah boleh kita aminnya lebih dulu daripada imamnya? Kan kita tidak tahu. Iya kan? Ke dalam rakaat ketiga, rakaat 4, kita akan aminnya lebih dulu daripada imam, boleh atau tidak? Kita tidak tahu. Maka kita tidak dipaksa untuk mengikuti imam dalam masalah itu. Namun dalam sesuatu yang nampak saja. Sedangkan tadi sesuatu yang nampak. Ya. Gerakan mendahului imam haram. Ya, makruh untuk bersamaan. Kalau yang ketinggalan tadi, kalau sengaja haram. Ya, bahkan tadi dikatakan sholatnya batal. Makmum masuk ketinggalan imam pas baca surat. Nah, kalau sholat jahriyah maghrib misa, ya, makmum tidak baca Al-Fatihah lagi. Sudah jadi tanggungan imam. Jadi dia cuma langsung ikuti saja imam sedang posisinya baca surat lain setelah Al-Fatihah, dia dengarkan saja, bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Tetap baca. Jadi tanggungan imam. Yang jelas dapat 1 ruku, dapat 1 rakaat. Dan ini juga jadi alasan kalau orang dapat 1 ruku, dapat 1 rakaat, walaupun dia tidak dapat Al-Fatihah, Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Ya, itulah nikmatnya jamaah, ditanggung semua oleh imam. Jadi lebih nikmat daripada sholat sendiri. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.